Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam perkuliahan perekonomian Indonesia, di mana hari ini adalah merupakan pertemuan kedua kita dalam pembelajaran selama 1 semester di mata kuliah perekonomian Indonesia. Hari ini kita akan belajar menjelaskan dan melanjutkan materi pertemuan pertama yang belum selesai dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan pertemuan kedua yaitu tentang materi yang pertama. Melanjutkan materi pertemuan pertama adalah tentang masa-masa perekonomian dari masa ke masa di negara Indonesia dari era masa kolonial hingga saat ini. Dan juga berikutnya adalah menjelaskan tentang pembangunan di Indonesia di pertemuan berikutnya. Langsung saja izinkan saya share screen untuk memulai pertemuan yang pertama, yaitu tentang lanjutan dari pertemuan pertama, yaitu tentang masa-masa perekonomian di Indonesia. Yang pertama kita mulai dengan masa kolonial, di mana masa kolonial pasti kalian sudah sama-sama ketahui ya, tentu merupakan masa di mana awal negara Indonesia terbentuk, ya, yaitu dengan ciri-ciri perekonomian kolonial adalah adanya dualisme ekonomi, sektor ekspor dan sektor tradisional. Sektor ekspor diwakili dengan perkebunan pedesaan, pendirian perkebunan di daerah pedesaan semata-mata karena pertimbangan lokasi yang menguntungkan dan bukan untuk menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kira-kira seperempat dari ekspor Hindia Belanda datang dari negeri Belanda, ataupun impor dari Hindia Belanda itu merupakan sebutan dari Indonesia di masa penjajahan, bahwa seperempatnya dari impor kita itu sumbernya dari Belanda. Surplus dari Hindia Belanda ataupun Indonesia ini yang dipergunakan untuk menutup defisit negara Belanda. Jadi kalau kita bisa bicara yang pertama adanya dualisme ekonomi, bahwa ternyata kita itu masih terkekang di masa kolonial, ya, bahwa sebetulnya kalau sedikit cerita bahwa datangnya VOC itu sebetulnya memiliki maksud yang baik. Artinya mereka maksud awalnya adalah ingin berdagang sepenuhnya. Yang tidak baik apa? VOC itu seperti halnya BUMN. BUMN di Indonesia, tetapi bahwa orang Belanda dalam hal ini bentuknya VOC itu datang ke Indonesia awalnya adalah melalui perdagangan. Tetapi pemerintah Belanda dalam hal ini adalah pemerintahnya yang memerintahkan untuk mencampuri tangan dari kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Sehingga awalnya yang semula berkeinginan untuk berdagang saja, tetapi ditumpangi oleh kepentingan pemerintah Belanda pada masa itu, sehingga muncullah penjajahan. Lalu berikutnya yang poin ketiga, ternyata mereka juga seolah-olah ingin meningkatkan perekonomian, tetapi nyatanya mereka menggunakan eh, kesuburan tanah kita untuk kepentingan mereka sendiri. Dan seperempat dari impor Indonesia itu berasal dari Belanda. Kita tentu tahu saat suatu negara melaksanakan ekspor berarti akan menambah devisa dari negara itu. Nah, Indonesia menjadi tujuan dari ekspor Belanda dan Indonesia mengimpor barang dari Belanda itu, sehingga Indonesia secara tidak langsung menyumbang devisa ke negara Belanda. Nah, surplus dari Indonesia ini, ya, sumbangan devisa inilah yang digunakan untuk negeri Belanda untuk menutup defisit. Karena di menjelang akhir dari penjajahan, Belanda itu sangat tertekan sehingga membutuhkan dana yang luar biasa besarnya. Sehingga mereka defisit. Lalu surplusnya untuk menutup defisit ini dari mana? Yaitu salah satunya adalah dari penjualan ekspor barang-barang Belanda ke Indonesia. Hampir seperempat impor dari Indonesia itu dari Belanda. Berikutnya adalah masa Orde Lama. Sesudah masa kolonial berakhir, maka dimulailah masa Orde Lama, ya, di mana dipimpin oleh
Presiden Soekarno ya, di mana di Orde Lama itu sendiri dimulai tahun 1945 dan berakhir di tahun 1965. Ada 3 periode. Yang pertama kemerdekaan, liberal, dan terpimpin. Yang pertama, sebab buruknya perekonomian pada masa Orde Lama itu adalah disebabkan oleh hancurnya sebagian besar infrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik selama pendudukan Jepang. Kita sama-sama ketahui bahwa kalaupun kalian sering menjumpai ataupun menanyakan hal ini, bahwa penjajahan di Jepang yang hanya seumur jagung itu melebihi sakitnya dibandingkan penjajahan Belanda selama 3,5 abad. Ini mungkin kalian bisa konfirmasikan ke kakek kalian, nenek kalian, ataupun mungkin yang lebih sepuh dari kakek nenek kalian, bahwa memang Jepang itu sedikit dan sebentar, tetapi bahwa dampak yang ditimbulkan dari Jepang menjajah Indonesia itu sangat luar biasa. Ya. Mereka memiliki kemampuan penghancur yang lebih besar dibandingkan penjajahan Belanda 3,5 abad. Kalau di Belanda itu lebih menitik beratkan sebetulnya mereka faktor ekonomi yang mereka incar ya. Tapi kalau di Jepang ya selain faktor ekonomi juga faktor lainnya seperti ideologi dan lain sebagainya. Gejolak politik di dalam negeri, pemberontakan di daerah-daerah ini juga masih terjadi ya. Jadi gejolak politik jangan dibayangkan hanya gejolak politik terjadi pada masa-masa sekarang ini ya, antara pemerintah dan juga yang kontra dari pemerintah ataupun oposisi, tetapi bahwa gejolak politik ini terjadi dari masa ke masa. Dari era zaman Presiden Soekarno pun gejolak politik ini terjadi. Pemberontakan di daerah-daerah, perang-perang saudara juga terjadi. Manajemen ekonomi makro yang sangat jelek pada rezim tersebut. Ya. Jadi kita sama-sama ketahui bahwa pada masa Orde Lama karena infrastrukturnya juga masih terbatas ya, sehingga manajemen dari keuangan negara Indonesia itu tidak sebaik sekarang ini. Kita kupas yang pertama adalah periode kemerdekaan di masa liberal ya. Masalah yang dihadapi di tahun 45 hingga 50 yaitu rusak prasarana ekonomi akibat perang. Ini masih saja terjadi. Kita sudah tahun 45 walaupun sudah merdeka pun nyatanya Belanda itu masih datang ya. Kita wujudkan dengan apa? Dengan adanya perang Malagan Ambarawa ya dan lain sebagainya. Itu wujud bahwa Belanda itu kenapa belum move on ya dari kekalahan mereka, dan Indonesia sebetulnya sudah merdeka. Blokade laut oleh Belanda sejak November 46 hingga kegiatan ekonomi ekspor impor terhenti. Ya, ini juga trik dari Belanda. Agresi Belanda tahun 47 dan yang kedua tahun 48. Ini juga masih mereka merecoki dari kegiatan perekonomian di Indonesia. Di masyarakat masih beredar mata uang rupiah Jepang sebanyak 4 miliar rupiah. Ya. Sementara pemerintah RI mengeluarkan mata uang ori pada bulan Oktober 46 dan rupiah Jepang diganti atau ditarik dengan nilai tukar 100 dari mata uang Jepangnya itu menjadi 1 rupiah ataupun ori. Jadi pada masa tahun 47 ya ataupun 46 rupiah itu belum terbentuk ya. Awalnya adalah dinamakan ori terlebih dahulu, yaitu mata uang pertama kali ya, yaitu rupiah bisa terbentuk di mana ditukar antara 100 Jepang ya, mata uang Jepang ya digantikan dengan 1 rupiah mata uang negara Indonesia. Pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara menghadapi agresi Belanda dan perang gerilya. Nah, ini juga menjadi faktor penghambat masalah-masalah yang dihadapi di tahun 45 hingga 50. Berikutnya adalah masalah yang dihadapi tahun 51 hingga 59. Adalah pertama silih bergantinya kabinet karena pergejolakan politik dalam negeri ini juga mempengaruhi bahwa pergejolakan politik ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Bahwa kita sama-sama ketahui ya bahwa di situ ada beberapa gejolak politik yang terjadi antara elit negeri pada masa tersebut.
Defisit APBN yang terus meningkat yang ditutup dengan mencetak uang baru. Nah, ini juga menjadi masalah. Mencetak uang baru itu bukan sepenuhnya menjadi hal yang positif, tetapi malah justru membahayakan. Ya. Saat uang terlalu banyak beredar di luar, kira-kira tentu kalian sudah ketahui dampaknya. Ya. Inflasi akan semakin naik. Ini yang menjadi masalah. Tingkat produksi yang merosot sampai 60%, 80% di tahun 53 dibandingkan di tahun malah justru sebelum kemerdekaan. Jadi ada pergejolakan ya, jadi malah justru sebelum kemerdekaan malah lebih makmur dibandingkan pada saat sudah merdeka. Jumlah uang beredar meningkat dari 18 miliar pada tahun 57 menjadi 29 miliar di tahun 58, sehingga inflasi mencapai 50%. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa terlalu banyak mencetak uang baru. Saat mencetak uang baru itu digunakan untuk proses transaksi, itu akan menjadi bahaya. Ketegangan dengan Belanda akibat masalah Irian Barat menyebabkan pengambil alihan perusahaan-perusahaan asing Barat, sementara itu di daerah-daerah terjadi pergolakan yang mengarah disintegrasi. Jadi disintegrasi, keinginan untuk pisah dengan Indonesia itu tidak hanya dimulai di era Presiden Habibie, tetapi juga sudah dari dulu. Struktur ekonomi Indonesia pada periode 49 hingga 56 masih peninggalan zaman kolonial. Sektor formal atau modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal ataupun tradisional, didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor komoditi primer. Sebetulnya kalau ekspor komoditi primer tidak sejak dahulu juga ya, bahwa sampai sekarang pun Indonesia masih lebih fokus juga mengekspor komoditi primer ya, seperti halnya sumber daya alam, dalam hal ini adalah tambang. Nah, ini juga sampai sekarang pun masih berjalan kan. Berikutnya adalah masa ekonomi terpimpin. Nah, ini adalah masa terakhir Presiden Soekarno memimpin, di mana ditandai dengan perekonomian cepat memburuk dan inflasi merajalela karena politik dijadikan panglima dan pembangunan ekonomi disubordinasikan pada pembangunan politik. Kita pernah mendengar istilah politik mercusuar di era Presiden Soekarno, bahwa ya kalian tahu sendiri ya bahwa mercusuar itu kalau dilihat dari jauh ya terangnya sedemikian rupa, tetapi bahwa saat kalian mendekat dan semakin mendekat, ternyata mercusuar itu sangat gelap gulita di bawahnya. Nah, itu sama halnya dengan di masa pemerintahan ekonomi terpimpin. Pada saat itu juga ada Ganevo. Ya. Ganevo itu seperti halnya adalah Olimpiade pada saat ini. Jadi pada saat itu karena adanya konfrontasi dengan Malaysia, ya, sehingga Presiden Soekarno menyatakan keluar dari PBB, sehingga Presiden Soekarno memberanikan diri untuk membentuk suatu perlombaan yang levelnya internasional, seperti halnya inginnya adalah menyaingi Olimpiade pada masa itu, sehingga dibangunlah bangunan-bangunan bersejarah hingga saat ini, yaitu salah satunya adalah Gelora Bung Karno ya, GBK ya, itu juga dibangun oleh Bung Karno karena apa ya? Karena salah satunya karena akan diadakannya Ganevo, yaitu saingan dari Olimpiade pada masa itu. Sehingga kalau kalian bisa berkunjung ke GBK, pasti akan banyak sekali masih ditemukan tulisan-tulisan yang berbau Uni Soviet. Karena pada masa terakhir kepemimpinan Presiden Soekarno sangat dekat sekali dengan Uni Soviet pada masa itu, sehingga bantuan-bantuan dari mendukung adanya Ganevo itu disupport penuh oleh Uni Soviet, walaupun ya akhirnya akan menjadi hutang dan akan menjadi memperburuk perekonomian, karena pada masa itu sebetulnya kita belum mampu melaksanakannya, tapi dipaksakan. Berikutnya sesudah 66, kita juga sama-sama tahu bahwa pada masa itu terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, di mana diawali dengan adanya surat perintah 11 Maret ataupun Super Semar. Pada masa itu dianggap bahwa Super Semar itu menjadi titik awal peralihan pengambil alihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Pemerintah ini bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan sosial ekonomi, menjalin hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan kesejahteraan dengan proses industrialisasi berskala besar yang dianggap bisa mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran dan defisit neraca pembayaran. Jadi sama-sama kita ketahui, kita bisa belajar di sejarah dulu bahwa kalau Presiden Soekarno itu lebih cenderung condong ke sisi timur, dalam hal ini adalah Uni Soviet, tetapi kalau Presiden Soeharto itu cenderung berkiblat ke arah barat, sehingga akan menjauhi sifat-sifat ideologi dari komunis. Dan Presiden Soeharto, kalau tadi Presiden Soekarno kita kenal dengan Bapak Proklamasi, Presiden Soeharto kita kenal dengan Bapak Pembangunan, ya. Sehingga apa tujuannya adalah membangun pada masa era Presiden Soeharto di situ pembangunan sangat gencar dilakukan, ya. Kita pernah yang pertama merasakan swasembada beras adalah di era Presiden Soeharto, salah satunya, ya. Berikutnya adalah kondisi utama dalam usaha membangun pada masa Orde Baru, yaitu kemauan politik yang kuat, stabilitas politik dan ekonomi, sumber daya manusia yang baik, sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi barat, dan kondisi ekonomi politik dunia yang lebih baik. Ada hal yang diuntungkan dari Presiden Soeharto. Yang pertama adalah kemauan politik yang kuat. Pada masa itu, walaupun kita sebut dengan masa otoriter, tetapi bahwa ternyata itu mampu mengontrol dari setiap kondisi stabilitas politik dan ekonomi di negara Indonesia pada masa Orde Baru. Karena apa ya? Karena tidak ada yang berani kan untuk menggoyahkan ataupun mengkritisi dari Presiden Soeharto, sehingga stabilitas politik dan ekonomi pada saat itu terjamin. Tetapi ya itu tidak baik dari sisi demokrasi seperti saat ini. Berikutnya adalah sumber daya manusia yang baik. Jadi sumber daya manusia semakin baik. Karena apa ya? Karena tadi bahwa Presiden Soeharto itu berfokus pada dunia barat, sehingga apa? Sehingga Presiden Soeharto ingin memberdayakan manusia untuk bisa lebih baik untuk mendukung dari perekonomiannya. Pembangunan jalan tol ya, itu juga salah satunya pertama kali adalah dilakukan dan dibangun oleh Presiden Soeharto. Itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi politik yang terbuka, yang berorientasi barat itu sangat kental terasa di era pemerintahan Presiden Soeharto. Ya, itu untuk materi yang lanjutan dari pertemuan awal. Lalu berikutnya izinkan saya share screen untuk memasuki pertemuan kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau tadi kita belajar tentang sejarah perekonomian di Indonesia, berikutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi. Ya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertambahan penduduk disertai adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Ya, jadi pembangunan ekonomi ya mungkin sedikit ya review kembali. Pembangunan ekonomi itu berbeda dengan ekonomi pembangunan. Sama halnya seperti pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi itu lebih menitik beratkan tadi ke arah-arah yang sifatnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itulah yang dinamakan pembangunan ekonomi. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan melihat pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Misalnya apa? Turunkan suku bunga, lalu membuat mencetak ataupun justru membatasi mata uang, ya, menurunkan ataupun menaikkan tingkat inflasi, kita perlu analisis. Nah, itulah wujud dari pembangunan ekonomi.
Tapi kalau ekonomi pembangunan itu ya secara makronya. Karena ekonomi pembangunan seperti kalian juga belajarnya tidak hanya satu sisi ya, makro, mikro belajar ya. Lalu ekonomi pembangunan itu juga ditopang dari eh, yang namanya seluruh aspeknya. Tidak hanya aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Lalu berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama adalah faktor ekonomi itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, tadi yang sampaikan ya. Berikutnya sumber daya manusia, berikutnya sumber daya modal, dan berikutnya adalah keahlian dan teknologi. Jadi ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin mampu mengefektifkan dan mengefisiensikan dari sumber daya alam, maka negara tersebut akan menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Contohnya apa? Singapura ya. Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi mereka adalah salah satu dari pengekspor minyak terbesar di dunia. Nah, itu suatu hal yang membuat kita tercengang. Kita memiliki tanah yang luas, tapi tidak menjadi salah satu ataupun menjadi yang top of the top ataupun nomor satunya dalam hal pengekspor minyak. Ini menjadi suatu apa ya, ironi. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita juga masih tergolong rendah ya, sehingga ya perlu usaha ekstra dari pemerintah. Sumber daya modal, kita juga sama-sama mengetahui Singapura merupakan negara kecil di mana malah justru memiliki segalanya, memiliki keunggulan dari semua aspek. Di mana kita malah justru negara besar memiliki modal yang tidak sebesar negara Singapura yang kecil. Keahlian dan teknologi ini juga kita sudah banyak belajar, baik itu dari berbagai macam sektor teknologi, tetapi ya kita akan selalu belajar dari negara-negara maju. Berikutnya adalah faktor non-ekonomi, adalah lembaga-lembaga sosial, ini juga berperan. Kita sama-sama ketahui seperti halnya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Apabila itu mampu dioptimalkan, nyatanya juga potensi zakat di Indonesia itu sangat besar sekali. Berikutnya adalah keadaan politik. Nah, ini juga menjadi pengaruh pertumbuhan ekonomi saat kalian misalnya berhubungan tentang saham, yang namanya saham itu pergerakannya melihat dari kondisi dan realita dari ekonomi negara itu, ataupun kondisi politik negara itu. Misalnya, politiknya baru gonjang-ganjing, ya pasti akan menurunkan indeks harga saham gabungan di Indonesia misalnya. Lalu berikutnya adalah faktor sosial budaya. Ini juga mempengaruhi adat kita dengan adat barat tentu berbeda jauh, tetapi bahwa perbedaan adat ini kadang menimbulkan efek yaitu berupa kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada. Contohnya, kita kaya akan pariwisata, kita akan kaya akan wisata di semua, hampir semua pelosok negeri. Tetapi saat adanya wisata itu cenderung diikuti pula oleh hal-hal pendukung wisata lainnya. Contohnya adalah pendirian karaoke, pendirian hiburan malam, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan bertolak belakang dengan budaya kita yang tidak ataupun tabu dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti itu dan cenderung menimbulkan kemaksiatan. Tetapi bahwa kita lihat di Bali ya, Bali itu ya tumbuh ya karena ada selain wisatanya yang baik juga apa namanya pendukung dari wisata itu ada ya, ada tempat hiburannya, ada mallnya, ada barnya, pubnya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang menjadi gabungan dari faktor ekonomi dan non ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikutnya adalah kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pendapatan per kapitanya menaik, pendapatan nasionalnya naik, distribusi pendapatan merata, peranan sektor industri dan jasa ini sangat berperan, kesempatan kerja luas, stabilitas ekonomi terjaga, dan rasa pembayaran luar negeri kita surplus ataupun stabil. Ya. Jadi itu yang menjadi kriteria pengukuran keberhasilan bangunan ekonomi. Kita pendapatan per kapitanya masih tergolong menengah ya, walaupun menengah ke bawah. Tapi kita ada potensi akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita menengah ke atas. Tapi ya kita tunggu saja. Berikutnya pendapatan nasional juga harapannya naik dan lain sebagainya.
Berikutnya adalah masalah-masalah pembangunan di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya modal dan rendahnya kualitas penduduk. Jadi modal kita kurang. Kita kadang perlu investor sampai ke luar negeri, tetapi sudah mendapatkan investor dari Cina kita bully. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Kadang rendahnya kualitas dari penduduk kita. Kepinjangan dalam tingkat pertumbuhan antara berbagai sektor ekonomi ini juga menjadi penting ya. Jadi sektor ekonomi di satu sisi ada yang baik, infrastruktur baik, tetapi nyatanya malah justru menambah beban dari keuangan negara. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kepinjangan dalam distribusi pendapatan ini juga menjadi masalah. Di Jawa ya kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan, tetapi di negara ataupun di bagian timur Indonesia ya seperti halnya Papua ataupun sebagian Sulawesi itu akses ke dalam pendapatannya minim, harga di sana mahal, ya itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Kelemahan kelembagaan dalam masyarakat, sifat dan kebiasaan dalam hidup. Kita terbiasa hidup bermasyarakat, tetapi nyatanya pembangunan di Indonesia tidak berjalan efektif. Kita punya slogan gotong royong, kita punya slogan apa namanya musyawarah, tetapi ternyata justru ini belum menjadi nilai tambah ataupun belum menjadi suatu potensi kita untuk bisa meningkatkan pembangunan di Indonesia dan masih menjadi masalah. Kadang cenderung mengedepankan otot daripada otak. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus menjadi perhatian kita bersama. Faktor-faktor penghambat pembangunan yaitu yang pertama adat istiadat yang kaku. Itu tadi ya, bahwa yang namanya pembangunan pariwisata misalnya tadi membutuhkan pendamping ataupun supportnya. Ya salah satunya adalah tadi hiburan-hiburan malam dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang masih kita anggap sebagai suatu hal yang tabu. Sikap masyarakat yang statis, ya, artinya bahwa kadang masyarakat kita juga walaupun di apa ya dibilang ramah, tetapi nyatanya juga ada beberapa masyarakat yang statis. Statis itu artinya bahwa ya kadang acuh juga terhadap kondisi yang ada. Konflik sosial muncul, pemogokan sering terjadi. Padahal ya pengusaha itu membutuhkan kepastian dari kita, dari suatu negara bahwa tidak adanya pemogokan. Tapi ya masih saja terjadi, pernah terjadi. Berikutnya adalah rendahnya pendidikan, dibuktikan dengan jumlah apa namanya alumni SD yaitu masih besar sekali di Indonesia. Keahlian dan penguasaan teknologi yang rendah ini juga menjadi masalah ya di era industri 4.0 dan akan menuju 5.0 ini suatu hal yang akan sangat susah sekali bisa diraih oleh Indonesia. Bahwa kita ketahui 4.0 itu segala sesuatunya melalui apa? Melalui komputerisasi, melalui internet ya. Tetapi di 5.0 ternyata dalam hal pengoperasian komputer dan internet sebagai media apa namanya dalam ekonominya itu sudah menjadi hal yang seperti biasa ya. Jadi kalau dulu penggunaan mesin kan hal yang tabu juga, tapi saat ini ya mesin itu suatu hal yang biasa. Nah, itu kenapa meningkat dari yang 3.0 ke 4.0 karena mesin itu sudah biasa. 5.0 itu ya pengoperasian komputer dan internet dan lain sebagainya itu sudah biasa juga dianggap suatu hal yang biasa. Nah, kalau kita masih menganggapnya menjadi suatu hal yang tabu, tentu menjadi permasalahan tersendiri. Pembangunan ekonomi negara-negara maju itu kadang memiliki tingkat kehidupan yang tinggi. Kita ambil contoh adalah negara-negara Eropa, ya Swiss, ya misalnya. Itu juga merupakan negara maju. Kehidupannya tinggi, pendapatannya tinggi, tetapi apa? Tetapi ya apa namanya gajinya tinggi, tapi juga tingkat kehidupan di sana juga tinggi, biaya hidupnya tinggi. Berikutnya adalah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Ya ini juga sama negara-negara Eropa, Amerika ini memiliki itu. Melaksanakan industri padat modal ya kadang mereka tidak perlu menciptakan pabrik yang besar-besar. Amerika contohnya dengan Apple-nya ya Apple
ataupun Korsel dengan Samsungnya, ya kadang mereka itu memproduksinya ya di Indonesia, di Cina, ya karena apa? Karena mereka itu lebih fokus pada modalnya. Lalu untuk yang sifatnya industri padat karya yang butuh tenaga kerja murah, ya itu bisa dibuang ataupun dibikin pabriknya di negara-negara berkembang seperti India ataupun Indonesia ataupun Cina itu sendiri. Berikutnya adalah berorientasi pada perdagangan internasional dan struktur ekonomi industri. Jadi mereka berfokus pada perdagangan internasionalnya. Jadi dalam negerinya itu sudah tidak menjadi permasalahan, sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, perdagangan di dalam negeri kadang masih menjadi prioritas utama dibandingkan internasional. Berikutnya adalah sumber pembiayaan pembangunan. Yang pertama adalah tabungan sukarela, yang kedua adalah tabungan pemerintah, yang ketiga tabungan paksa dan hasil perdagangan luar negeri. Jadi tabungan sukarela, tabungan pemerintah ini suatu hal yang wajar. Artinya bahwa kita juga kadang menabung, dan menabung di bank itu bukan berarti kita menerima enaknya saja, menerima bunganya saja, tetapi dari perputaran uang yang kita tabung itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Pemerintah juga memiliki tabungan. Ya. Lalu berikutnya adalah tabungan paksa. Ya kadang ini juga menjadi ataupun terjadi di negara-negara yang sifatnya perekonomian tertutup seperti Korea Utara ataupun negara lainnya yang menganut perekonomian tertutup. Artinya apa? Ada suatu kewajiban, keharusan kalau tidak mau dipaksa. Nah, sebetulnya kita punya tabungan ini dalam wujud pembayaran pajak ya kan, artinya bahwa kita harus dipaksa membayar pajak, kalau tidak ya akan ada sanksi oleh pemerintah. Lalu perdagangan luar negeri ini juga menjadi perhatian kita. Kita harus lebih mengedepankan ataupun memperbesar ekspor dibandingkan impor kita. Berikutnya adalah perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan kenaikan GNP, Gross National Product. Tapi kalau pembangunan ekonomi itu ditandai dengan kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi. Ya. Kalau di pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perubahan struktur, kalau di pembangunan ekonomi itu disertai. Jadi intinya apa maknanya? Bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator dari pembangunan ekonomi yang ada di suatu negara itu. Jadi pembangunan ekonomi itu indikatornya apa ya? Kenaikan GNP. GNP itu dihitung untuk apa? Menghitung salah satunya adalah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu ada di atas dari pertumbuhan ekonomi. Berikutnya tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini dengan memperlihatkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kalau pembangunan ekonomi. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi ini dicapai gampang sebetulnya. Tetapi kalau pembangunan ekonomi ini sangat susah dicapai. Bahwa yang tadi yang disampaikan, GDP boleh besar, tetapi kalau kita bicara pendapatan per kapita, kita masih kecil. Ya. Kita tergantung melihat sisi mananya, melihat sisi besarnya GDP kita, ataupun melihat kecilnya, jadi pendapatan per kapita kita. Itu dari sudut pandang mana kita bisa melihatnya. Ditandai dengan perkembangan iptek untuk pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu impact-nya lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Sekali dibangun pembangunan ekonominya, maka akan otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu mencerminkan dari pembangunan ekonomi negara tersebut. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kenaikan GDP, kenaikan peringkat negara itu dalam dunia belum berarti pembangunan ekonomi di negara itu menjadi baik dan merata. Contohnya di Indonesia itu sendiri, bahwa kalau kita bicara GDP tadi besar sekali, tapi kalau kita bicara pendapatan per kapita kecil, distribusi pendapatan kita tidak merata. Nah, itulah yang terjadi menjadi realita di Indonesia. Itulah tadi pemaparan di lanjutan pertemuan pertama dan pertemuan kedua pada mata kuliah perekonomian Indonesia.
Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan selanjutnya akan ada penugasan, mungkin kalian bisa cek di website elita.unhidar.ac.id untuk bisa melanjutkan penugasan dan mengumpulkannya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya membuka diri untuk bisa saling berdiskusi dengan kalian di nomor WA grup ataupun WA pribadi. Itu saja mungkin dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk kalian dan tetap menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Semoga kita senantiasa terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.